Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini minggu pertama di bulan April, kita rindu firman Tuhan menyapa kita, menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan, biarlah anugerah Tuhan turun atas hamba-Mu. Ketika firman Allah dikumandangkan, kami dikuatkan, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membuka kitab kita, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kitab Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelubutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di minggu pertama di bulan April ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah semua keadaan pada saat ini, saudara, membuat kita lupa atau lari daripada Tuhan. Tetapi hari ini, Bapak Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu memuji Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, banyak orang mengalami kesusahan, bahkan penderitaan.
Di dalam kesusahan dan penderitaan itu mungkin juga kita ada di dalamnya. Coba perhatikan akhir-akhir ini dengan adanya wabah COVID-19 tentulah berpengaruh banyak bagi hidup kita, bagi bangsa, dan bahkan bagi dunia. Banyak orang berkeluh kesah, banyak orang dilanda ketakutan, banyak orang dilanda kecemasan, dan tidak sedikit akhirnya orang meragukan akan pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang demikian ini, Bapak Saudara, yang sedang dihadapi oleh banyak orang dan kita juga ada di dalamnya, pemazmur mengajak kita untuk tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Saudara, pemazmur berkata, biarlah kita memuji Tuhan dengan nyanyian dan musik, Saudara, seperti bagian teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dan dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan ini ada 5 alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ternyata, saudara, poin pertama mengapa kita harus selalu memuji Tuhan, karena memuji Tuhan adalah ciri wajar dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita, saudara, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, maka ciri wajarnya kita harus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Pujian kepada Tuhan haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Walaupun, saudara, situasi, kondisinya seperti yang kita alami saat ini tentulah tidak mudah. Tetapi untuk memuji Tuhan itu suatu keharusan, karena itu ciri atau itu suatu kewajaran, ada suatu keharusan yang harus kita lakukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, minta Ibu Pendeta membaca firman Tuhan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang keempat sampai yang ke-9. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Karena ayat 4 sampai ayat 9 menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Bapak Saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa kekuasaan dan kedaulatan Allah sungguh begitu luar biasa, dijelaskan dalam ayat 4 sampai ayat 9 dalam Mazmur pasal 33. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang maha kuasa, karena Dia Allah yang hebat, karena Dia Allah yang dahsyat, maka patutlah kita bersyukur, patutlah kita meninggikan, patutlah kita selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu mengerti
bahwa kita tetap Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Karena tadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Satu kerinduan kita, saudara, dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan berfirman supaya COVID-19, virus corona, dapat dihalau, dapat dihanguskan dari dunia ini. Karena apa? Karena kita masih memiliki Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, saudara, dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, mohon untuk dibaca kembali. Ayat yang 10 sampai dengan yang ke-12, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang 10 sampai 12, maka kita mengerti mengapa kita harus selalu memuji Tuhan. Karena rancangan Tuhan berlaku atas seluruh manusia. Dalam ayat yang 10 sampai yang 12, Bapak Saudara, kita tadi mengerti bahwa Tuhan mampu menggagalkan rancangan bangsa-bangsa. Saudara, mungkin ada banyak upaya yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak, oleh orang-orang tertentu di luar dari apa yang seharusnya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau rancangan-rancangan bangsa-bangsa itu untuk menghancurkan atau mencoba untuk mencelakakan anak-anak Tuhan, satu hal yang pasti, saudara, Tuhan mampu untuk menggagalkan rancangan itu semua. Maka percayakan diri kita, maka serahkan hidup kita kepada Tuhan. Selalulah memuji Tuhan, karena hanya rancangan Tuhan yang terjadi, karena hanya rancangan Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Saudara, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan, dijelaskan dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Haleluya. Bapak Saudara, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Alasan yang keempat, karena Tuhan sedang memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia yang membentuk hati, maka juga Dia yang memperhatikan kita, Saudara. Karena itu, dalam menjalani kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana banyak orang takut, mungkin kita juga dalam ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, Saudara, ingatlah, Tuhan sedang memperhatikan keadaan kita. Tuhan memperhatikan hidup kita. Karena itu kami merindukan Bapak Ibu Saudara tetap memandang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Dia yang memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, kata memperhatikan begitu membuatkan kami. Karena sesungguhnya Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Saudara, tetaplah yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat GPY Anugerah Pekanbaru mengalami, menikmati kebaikan Tuhan ini karena Tuhan sedang memperhatikan kita. Yang terakhir, Saudara, alasan yang kelima, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan, dicatat dalam ayat 18 sampai ayat 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan kelima mengapa kita harus selalu memuji Tuhan, karena pertolongan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Ayat 18, sesungguhnya maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Karena itu saudara, situasi saat ini tidak ada jalan lain selain Bapak Ibu, kami, kita semua bersama minta pertolongan Tuhan. Kita minta Allah turun campur tangan supaya supaya wabah virus corona ini dapat sungguh-sungguh dihalaukan dari tengah-tengah bangsa kita dan bahkan dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Andalkan Tuhan, karena hanya daripadanya lah pertolongan yang sejati kita mendapat. Dari semua alasan tersebut, Bapak Saudara, sebagaimana emas memenangkan pujian bukan sebagai pelengkap dari bagian kegiatan ibadah, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pemahamannya tentang Tuhan. Demikianlah hendaknya kita sebagai umat Tuhan bertindak, berbuat dan berkata. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu singkat sederhana, hamba boleh sampaikan hari ini. Hamba rindu Bapa, kami mengerti, memahami mengapa kami harus selalu memuji Tuhan. Walaupun situasi kondisi yang kami alami sekarang, kami terpisah, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi satu hal yang tidak boleh kami lupakan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan haruslah menjadi bagian kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah kehidupan rumah tangga, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah kehidupan mereka semua. Hamba berdoa supaya kemurahan kebaikan-Mu menjadi bagian mereka. Tuhan, tentulah kami bergumul dengan situasi sekarang ini. Ekonomi jemaat Tuhan, mungkin Tuhan sedang mengalami hal yang sulit, karena untuk mencari pekerjaan atau menjalankan pekerjaan sulit hari ini. Kami berdoa, Bapa, Tuhan turun campurlah tangan. Engkau penolong kami, Engkau Allah yang luar biasa. Segeralah Tuhan Engkau bertindak. Tuhan berkatilah bangsa kami, Tuhan berkatilah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terus menjadi bagian kita. Amin.